Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Leilani Yudisya, NIM saya 015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai customer baik. Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Shopee. Shopee adalah e-commerce yang didirikan pada tahun 2009 oleh Foresti, yaitu orang pria asal Cina. Kemudian Shopee ini pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan setelah diluncurkan di Singapura itu memperluas jangkauan Shopee ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Dan di Indonesia sendiri, Shopee itu masuk pada tahun 2015. Dan Shopee ini berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group. Yang selanjutnya adalah riset buyer persona. Jadi saya melakukan survei melalui Google Form dan juga wawancara langsung kepada pihak pengguna Shopee. Jadi dari hasil survei yang menggunakan Google Form, terdapat 21 pengguna Shopee yang mengisi survei yang saya lakukan. Dari 21 pengguna ini, 18 diantaranya adalah perempuan dan 3 lagi adalah laki-laki dengan rentang usia 16-20 tahun. Kebanyakan dari mereka ini masih berstatus pelajar, jadi mereka masih belum memiliki penghasilan tetap atau uang yang mereka yang dapatkan adalah dari orang tua. Dari 21 pengguna Shopee, 10 dari mereka mengetahui informasi tentang Shopee dari teman mereka sendiri, dan sisanya mengetahui lewat sosial media dan iklan Shopee. Jadi mereka ini kebanyakan, misal ketika ingin berbelanja diberitahu teman, belanja di Shopee aja. Jadi mereka tahu informasi tentang Shopee adalah dari teman sendiri. Yang selanjutnya adalah persona. Jadi dari 21 pengguna Shopee yang mengisi survei, saya mengambil satu orang untuk diwawancarai lebih dalam mengenai Shopee ini. Jadi yang pertama, jenis kelamin perempuan, berusia 19 tahun dan berstatus mahasiswa dan juga belum memiliki pekerjaan. What is the customer thinking or feeling? Apa yang customer itu pikirkan dan rasakan. Jadi dia ini ingin membeli barang yang dibutuhkan. Kemudian dia mencari-cari barang apa yang dia butuhkan itu. Terus dia memilih toko mana yang menjanjikan, dia yang terlihat menjanjikan. Jadi dia ngeliat review-review dulu toko mana yang sekiranya cocok untuk dia lakukan pembelanjaan. Yang selanjutnya adalah mempertimbangkan produk mana yang akan dia pakai atau dia beli. Jadi dia melakukan pertimbangan dulu mana yang memang produk dia butuhkan agar bisa dia beli. Kemudian setelah dia memilah-milah produk, dia membeli produk yang sudah terpilih tadi. Selanjutnya adalah what is customer's action. Jadi apa yang dilakukan sama customer ini. Yang pertama yaitu mencari info mengenai barang yang akan dibeli. Jadi misalnya dia pengen beli barang elektronik, jadi dia cari tahu dulu tentang, misalnya dia pengen beli handphone tipe apa yang dia pengen beli. Dia jadi cari tahu dulu apa yang dia mau beli, terus dia menanyakan rekomendasi kepada teman. Apa ya, di mana sih tempat beli yang bagus, kira-kira yang cocok gitu. Kemudian mengikuti saran temannya ini ngasih saran untuk cari aja di Shopee. Kemudian dia mengikuti saran teman untuk mencari di Shopee. Terus dia mencari toko-toko yang berbintang, yaitu toko yang emang dipercayakan oleh Shopee. Kalau toko itu emang bagus, melihat review dari barang yang akan dibeli. Jadi dia di Shopee itu tersedia kolom review barang. Jadi setiap kita mau beli barang, kita bisa ngeliat dulu review dari pembeli-pembeli sebelumnya mengenai barang-barang yang dibeli dari toko tersebut. Terus akhirnya setelah dia melihat review dan dia yakin, kemudian melakukan transaksi pembelian melalui Shopee. What is the customer's touch point with the business? Jadi gimana sih hubungan antara Shopee sama customer ini? Jadi yang pertama, si customer ini mencari tahu dulu informasi mengenai Shopee melalui temannya. Jadi kayak tadi yang saya ceritakan, mereka itu cari tahu dulu, menanyakan kepada teman rekomendasi di mana mereka bisa membeli barang, dan kemudian teman-temannya ini merekomendasikan itu melalui Shopee. Terus setelah dia dapat informasi dari teman, kemudian dia mencari informasi sendiri melalui sosial media mengenai Shopee ini. Yang selanjutnya, setelah dia yakin tentang Shopee dan dia cukup informasi yang dia dapatkan, dia mendownload aplikasi Shopee di handphonenya. Dan selanjutnya, setelah dia mendownload, dia mencari toko yang menyediakan dan
yang menyediakan barang yang dia butuhkan, dan dia membaca review mengenai toko tersebut, apakah toko itu terpercaya atau gimana, apakah kualitas barang yang dijual oleh toko itu sudah bagus atau tidak. Jadi dari situ dia, setelah dia melihat hal itu, dia memilih menggunakan Shopee untuk membeli barang kebutuhannya, karena dari review, dari dia cari info tentang Shopee, dia jadinya yakin dan akan menggunakan Shopee untuk membeli barang kebutuhan yang dia inginkan. Yang selanjutnya adalah what do we want to change about this step? Apa yang si customer ini pengen untuk Shopee ini berubah? Yang pertama adalah meningkatkan promo gratis ongkir dan fasilitas yang disediakan. Jadi mereka ini ingin promo gratis ongkir ini lebih sering diadakan oleh Shopee karena membantu mereka jauh untuk melakukan belanja. Yang selanjutnya adalah meningkatkan brand awareness. Jadi pembeli ini lebih paham dengan brand ini dan dia bisa, misalnya aku pengen beli HP jadi aku beli di Shopee. Aku pengen beli baju jadi aku beli Shopee. Jadi mereka lebih mengingat selalu Shopee saat mereka membutuhkan sesuatu. Misalnya adalah meningkatkan pengawasan terhadap seller yang masuk ke Shopee. Jadi akhir-akhir ini sering terjadi penipuan di Shopee. Jadi customer ini berharap perubahan, yaitu Shopee ini melakukan peningkatan pengawasan terhadap seller yang masuk ke Shopee. Yang selanjutnya adalah mempermudah transaksi pembeli saat berbelanja. Pada saat ini pilihan pembayaran di Shopee itu masih kurang banyak, jadi mereka masih kurang melakukan kerjasama kepada bank-bank. Jadi mereka hanya melakukan kerjasama dengan beberapa bank saja, jadi masih kurang banyak yang bisa menjangkaunya. Yang selanjutnya adalah menyediakan banyak pilihan ekspedisi. Jadi masih banyak customer ini merasa bahwa ekspedisi yang tersedia masih kurang. Dan selanjutnya adalah how and or why will we make this change? Kenapa, bagaimana, dan kenapa kita harus melakukan perubahan ini? Yang pertama, mengapa dilakukan, yaitu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kesenangan customer saat berbelanja. Jadi jika kita melakukan perubahan, otomatis fasilitas dan yang lainnya itu akan meningkat sehingga customer ini merasa nyaman dan senang saat berbelanja. Dan selanjutnya adalah how, membuat iklan dengan lebih kreatif dan pesan yang disampaikan lebih bermakna. Jika iklan itu kreatif dan pesan yang lebih bermakna, itu akan selalu teringat dan terngiang di otak para pengguna ini. Jadi yang orang yang nonton iklan itu akan selalu mengingat tentang iklan Shopee ini. Dan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang mendetail saat seller ingin membuka toko di Shopee. Jadi mungkin lebih meningkatkan kewaspadaan kepada seller-seller yang masuk ke Shopee agar tidak terjadi penipuan-penipuan yang sering terjadi. Yang selanjutnya adalah bekerja sama dengan berbagai pihak, contohnya seperti bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi Shopee ini mungkin lebih melebarkan lagi kerjasamanya kepada bank-bank yang ada agar pilihan untuk melakukan transaksi pembayaran itu lebih banyak, tidak seperti sekarang. Yang selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan berbagai ekspedisi di Indonesia. Jadi pilihan ekspedisi itu tidak terbatas, sehingga customer ini bisa memilih ekspedisi yang dia inginkan, yang memang tergantung budget mereka. Karena sekarang, contohnya pada orang-orang Kalimantan, mereka mengeluhkan ongkir yang terlalu mahal karena ekspedisi yang ada itu tidak menyediakan harga yang murah untuk customer yang jauh. Kesimpulannya adalah, dengan customer journey ini, kita jadi paham bagaimana pola pikir customer terhadap produk kita. Jadi, memang sangat penting bagi pemilik usaha untuk melakukan riset tentang customer journey ini, agar kita selaku pemilik usaha mengerti apa yang letak kekurangan dari produk kita dan bisa memperbaikinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.